Hampir semua pasien yang menderita penyakit degeneratif, kalau dia berobat ke saya bisa menemukan faktor pemicunya itu ada. Distress test yang lokal bisa saya tanya, yaitu aspek stres akibat faktor ekonomi, budaya, sosial budaya pasangan dan segala, atau bahkan seperti tadi saya temukan kawin terlalu muda. Yang kedua, apa yang dikenal dengan broken family, single parent, sering banyak saya temukan umurnya masih 40, ternyata dia sudah stroke. Makanya saya screening, apa yang menyebabkan stres? Selalu saya cari. Ternyata dia sudah sejak anaknya masih bayi itu sudah single parent. Jadi kawin umur 17, cerai umur 19, dia harus memelihara anak itu sendiri, jadi buruh pabrik rokok, jadi pekerjaannya biasa. Tapi begitu dia umur 40, 42, tahu-tahu dia stroke. Stresnya karena apa? Ya karena faktor komunikasi, angan-angannya yang berbeda dengan kenyataan. Yaitu kenapa anaknya yang dipiara sejak kecil, setelah dia kawin kurang perhatian sama orang tua, apalagi suaminya tidak memperhatikan dan dia stres. Dan oleh sebab itu saya intervensi dengan stress management dulu, baru diet management, yang ketiga dengan exercise management, artinya olahraga menggunakan doa. Kemudian yang ketiga baru drugs. Boleh drugnya anti oral, anti diabetes, apapun boleh aja, tapi dengan dosis yang rendah. Tidak perlu harus insulin dan segala. Jadi sebagian besar pasien saya yang insulin tes saya obati mulai dengan primbon hidup sehat saya. Jadi menggunakan primbon itu tujuannya adalah mengajari dia berdaya hidup sehat. Isinya adalah memberi informasi hidup sehat. Yang kedua mengedukasi hidup sehat. Yang ketiga memberi motivasi hidup sehat. Yang keempat memberi mobilisasi hidup sehat. Yang kelima memberi advokasi hidup sehat. Yang keenam adalah memfasilitasi hidup sehat. Yang ketujuh itu self assessment. Jadi orangnya sudah belajar itu, kemudian saya minta Anda self assessment, dari mawas diri. Oh, saya dulu diabetes, dokter itu mengatakan kalau gitu saya stresnya sudah lama. Waktu saya kawin anak saya pertama itu saya sudah masuk dengan diabetes, jadi kira-kira umur 27 lah. Nah, berarti saya sudah lama karena ibu saya. Iya betul. Nah, yang dimaksud stres tadi, angan-anganmu yang berbeda. Nah, itu kan saya ajarkan sampai dia paham. Oh, saya punya masalah ini. Setelah dia mampu, dia mawas diri setelah berjalan. Nah, biasanya yang saya kelola contoh dari case tadi, diabetes, katakanlah sebelumnya itu sampai 560, dengan insulin bisa turun sampai 200, 250, naik turun. Tapi setelah saya runding gimana kalau pakai primbon. Nah, itu kemudian berunding sama suaminya setuju. Mulai saya ajar 2 minggu sekali kontrol. Saya ajari teknik bagaimana sabar ikhlas. Karena dia muslim ya, saya ajari ayat-ayat yang mendukung itu. Ya, dan mereka bertanya, "Dok, kok bisa ya? Sekarang saya minum obat yang sama dengan yang saya makan di puskesmas, bahkan obat di rumah sakit lebih bagus. Dan insulin, karena rumah sakit menganjurkan harus insulin. Tapi dokter menyetop itu dan melatih.
kok bisa turun? Sekarang di bawah 100. Nah, itu namanya testimoni yang saintifik menurut saya. Dia memahami betul pengakuan berdasarkan sistematika ilmiah. Jadi hubungan antara stres dan timbulnya itu dia pahami. Nah itu mawas diri timbulnya begitu. Maka setelah berjalan 6 bulan, dia mampu mengelola dirinya sendiri. Sudah tidak perlu dokter lagi, paling telepon ada. Gula darah sekian dok. Nah kenapa? Nah, saya ajari bagaimana teknik dengan wawancara daring itu aja saya bisa mengajarkan bagaimana dia memahami bahwa dirinya angan-angannya berbeda dengan kenyataan.